Halo anak-anakku kelas 3, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Tetap semangat ya nak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah kami terima sampai pada pagi hari ini. Ya Bapa yang baik, kami hendak belajar agama. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing hati dan pikiran kami, agar kami mampu menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anakku yang baik kelas 3, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada minggu yang lalu kita menjawab soal-soal ya. Dan 2 minggu yang lalu itu kita telah mempelajari tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang. Mengingatkan kembali bahwa di sana kita diajarkan bahwa kita harus berbagi kepada sesama. Kita harus bertindak adil dan kita tidak boleh rakus akan apa yang kita miliki, melainkan berbagi kepada orang lain. Ya, hari ini kita belajar tentang perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini ya, yang diceritakan dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32 ya, bahwa di sana diajarkan bahwa Yesus membuat suatu perumpamaan. Perumpamaan itu artinya penggambaran sebuah cerita ya, agar sederhana, menarik dan mudah dimengerti oleh pendengar. Maka tujuan Yesus membuat perumpamaan itu adalah agar murid-muridnya memahami apa yang diajarkan oleh Yesus dan para pendengar mampu memahami tentang ajaran Yesus. Maka hari ini kita mempelajari perumpamaan tentang anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Ya, kita sering sudah mendengarkan perumpamaan ini. Perumpamaan ini Bapak itu menggambarkan kesetiaan Allah kepada kita. Sedangkan anak itu digambarkan sebagai umat. Itu kita semua ya, kita semua umat Allah. Di sana nanti dapat dilihat nak sebagai tokohnya, yaitu Bapak, anak bungsu, anak sulung dan para pelayan. Ya, dari cerita itu dapat dilihat bahwa 2 anak dari Bapak itu si bungsu dan si sulung. Si bungsu ini meminta jatah kepada ayahnya, bagilah harta kepunyaan. Maka ayahnya membaginya kepada si bungsu. Akhirnya si bungsu pergi ke negeri jauh ya, dengan membawa bagiannya berpoya-poya di sana. Dan dia menikmati hasil miliknya sendiri yang dibagi oleh sang ayahnya. Ternyata setelah dia lama di negeri orang, habislah semua harta miliknya ini ya. Dan ia akhirnya bagaimana nak menjaga kawanan babi-babi ya. Dia malu pulang, lalu dia memakan ampas-ampas babi itu karena lapar. Dapat dilihat nak bagaimana rasanya jika kita lapar, maka kita akan memakan itu. Dan akhirnya dia sadar, wah, di rumah bapakku banyak makanan, sedangkan aku di sini melarat dan menderita. Maka dia sadar, dia memahami dan dia menyadari kesalahannya, dan akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Maka anak-anakku lihat ya bagaimana bapak menyambut anak ini. Nah, dari jauh dilihatnya dia sudah menanti-nanti sang anak ini, ya, si bungsu ini merangkulnya, memeluknya,
terima kasih nak, kau sudah kembali. Dan bukan marah, ya, bukan marah. Akhirnya sang bapak ini menyiapkan segalanya perjamuan pesta untuk menyambut kehadiran si bungsu anaknya ini. Maka dapat lihat watak si sulung bagaimana nak. Si sulung selalu setia kepada bapaknya ya. Dan dia rajin bekerja di ladang. Maka dia pulang. Dia bertanya kepada pelayan-pelayan, kok ramai ini? Ya, adikmu si bungsu telah pulang. Dan ayahmu membuat suatu syukuran dan pesta. Maka si bungsu, si sulung ini marah. Ayah tidak adil. Dia sudah berpoya-poya ke tempat orang, ke negeri orang, menghabiskan harta benda. Sedangkan aku yang selalu setia dan bekerja di ladang, tak pernah bapak buat seperti ini. Maka dia menuntut ayahnya, marah, cemburu dan iri kepada si bungsu adiknya ini. Maka ayahnya mengatakan, nah, aku selalu bersama-sama dengan kamu. Kepunyaanku adalah milikmu. Lihatlah, adikmu sudah kembali. Mari kita rangkul dia. Ya. Dari cerita ini anak-anakku yang baik dapat kita artikan bahwa Allah selalu, Tuhan selalu menyambut kita jika kita bertobat. Contoh kecil sehari-hari nak pertobatannya kan aku kelas 3. Ya. Jika kamu selalu melawan orang tua, kamu selalu tidak mengindahkan atau melakukan perintah orang tua, bahkan membuat orang tuamu menangis karena perbuatanmu yang tidak baik, karena kenakalanmu. Ya. Orang tua sudah habis pikir untuk membinamu dan segala macam, maka orang tua merasa sangat menderita. Maka dari situ kamu menyadari ya, karena kamu sudah sadar dengan perbuatanmu, maka kamu kembali. Betapa bahagianya orang tua itu. Dia akan merangkulmu, memelukmu. Begitulah Tuhan kepada kita. Jika kita telah mengakui kesalahan kita, bertobat berarti ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau jahat dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, itu arti bertobat. Maka jangan hanya dikatakan bertobat. Bertobat dari kemalasanmu, bertobat dari caramu berbicara, bertobat dari segala macammu melawan orang tua, malas belajar ya nak. Maka bertobatlah. Mari kembali seperti si bungsu yang menyadari kesalahannya lalu dia bertobat. Tuhan Yesus akan menyambut pertobatan kita. Tuhan akan menayangi kita. Lihatlah, jika kita yang bandel bertobat, orang tua sangat senang, Yesus sangat senang, ibu juga senang, ibu gurumu ya, yang selalu melawan orang tuanya dan bertobat, yang malas belajar ya, yang suka mengambil barang orang ya. Maka mari kita bertobat dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semoga dengan belajar minggu hari ini berkenan di hati anak-anak ibu ya. Dan mari lakukan. Oke, mari kita menyanyi nak ya. Oke, ibu akan menyanyikan dan kamu ulangi nanti ya. Oke. Ya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Sekian dan terima kasih.